Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Oke, baik, semuanya hadir. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana strategi meningkatkan kemampuan menulis. Udah buat tugasnya yang ibu suruh kemarin? Ayo, ibu nyuruh apa kemarin? Iya, tugasnya membuat suatu puisi atau salah satu karangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran meningkatkan kemampuan bersastra siswa sekolah dasar serta sastra anak. Baik itu jenis dan karakteristik dalam kemampuan bersastra itu. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu sastra? Ada yang tahu? Oke, pengajaran sastra di sekolah dasar seperti kalian sekarang ini mengarahkan kepada pengalaman peserta didik dalam bersastra pada peserta didik. Di mana peserta didik di sini untuk dikenal untuk mengenal bentuk, isi dan sebuah karya sastra. Apa sih itu karya sastra? Iya, benar sekali. Karya sastra ialah suatu jenis bacaan cerita anak-anak yang memiliki arti bentuk karya sastra yang ditulis untuk dikonsumsi atau dipelajari oleh para siswa. Siapa di sini yang suka membaca? Iya, sebagaimana karya sastra pada umumnya adalah bacaan sastra anak-anak yang menekankan kreativitas atau kreasi imajinatif yang mampu menggambarkan dunia rekaan. Apa itu dunia rekaan? Iya, dunia yang banyak menghadirkan pemahaman dan pengalaman keindahan tertentu dalam penulisan. Pada umumnya, anak usia dini atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar seperti kita, seperti pada jenjang menengah dan akhir, sastra telah mampu menghubungkan dunia bermain sang anak dengan dunia pengalamannya di dunia nyata yang tergambarkan dalam cerita. Oke, hubungan interaktif antara pengalaman dengan pengetahuan kebahasaan merupakan kunci awal dalam memahami suatu bacaan dan kita dapat menikmati cerita anak tersebut. Oke, di sini siapa sih yang punya buku cerita di rumahnya? Iya, buku cerita merupakan salah satu jenis karya sastra yang dipertunjukkan untuk anak-anak. Di sini sastra anak ialah bagian pada umumnya yang dibaca oleh orang dewasa. Yang membedakan sastra anak dengan sastra orang dewasa itu terletak di karakteristiknya atau ciri-ciri karya sastranya, baik itu mau secara umum maupun secara khusus. Itulah penyebabnya pengertian secara sastra umum tidak serta-merta dapat diperlakukan untuk pengertian sastra anak karena sastra anak dengan sastra umum itu berbeda. Dalam pengertian sederhana, Nugriantoro pada tahun 2005 nomor 12 mengatakan bahwasanya sastra anak dapat dikatakan sebagai karya sastra yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan, di mana pengertian ini dikemukakan kembali oleh Serumpet pada tahun 2010 nomor 3. Menurut beliau, sastra ialah suatu karya sastra yang luas, seperti dunia bermain anak, dibaca anak, serta pada dasarnya dibimbing oleh orang dewasa dalam membaca cerita tersebut.
Selain dua ahli tadi juga ada yang namanya Kurniawan pada tahun 2009 nomor 5. Beliau mengatakan bahwasanya sastra anak ialah sastra yang dari segi isi bahasa sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik tersebut. Oke, sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan sang anak atau intelektual yang dimiliki mereka, sastra anak memiliki atau menurut para ahli dapat didefinisikan sebagai sastra anak ialah suatu sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak atau peserta didik sendiri dan berisi tentang dunia anak yang akrab dengan anak-anak. Itu seperti pada usia 3-12 tahun. Anak-anak semua sekarang umurnya berapa? 8. Iya, karya tersebut dijelaskan oleh Puryanto pada tahun 2008 nomor 2. Yang kedua ada Witakania pada tahun 2008 nomor 8 menjelaskan bahwa sastra anak sebagai buku bacaan pada anak yang dibaca oleh secara khusus untuk mereka sendiri. Jadi ibu menyimpulkan dari beberapa pandangan para ahli tentang karya sastra tadi, sastra anak adalah karya atau suatu karya yang di dalamnya berisi nilai, estetika, dan hiburan yang secara keseluruhannya terikat dengan situasi anak ataupun lingkungan anak, di mana keseluruhannya dapat dipahami oleh anak. Biasanya yang berusia dari 3-12 tahun dan disampaikan lewat orang yang lebih dewasa di sekitarnya seperti orang tua, abang, kakak, atau gurunya. Mengenai karya sastra anak udah ada yang paham. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik sastra. Apa sih karakteristik itu? Iya, karakteristik itu adalah ciri-ciri sastra. Ya, di mana menurut Puryanto pada tahun 2008 nomor 7 secara garis besar ciri dan syarat sastra anak utamanya yang pertama ialah cerita dalam yang dibacakan anak itu temanya yang mendidik, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit. Misalnya contoh lainnya seperti nonton televisi. Biasanya pada anak-anak sangat suka dengan kartun. Carilah kartun-kartun yang berpotensi memiliki tema yang mendidik seperti contohnya Upin Ipin. Contohnya Upin Ipin karena di dalam film tersebut terdapat makna-makna atau tema yang mendidik dalam penyampaian apa yang dikarakteristik dalam film tersebut. Yang kedua, misalnya puisi. Nah, puisi anak mengandung tema yang menyentuh, di mana ritme yang meriangkan atau tidak terlalu panjang, namun dia memiliki makna. Oke. Biasanya dalam buku anak, peserta didik mencerminkan masalah yang terjadi di masa kini, di masa sekarang, di mana hal yang dibaca oleh peserta didik itu di dalam koran, yang ditontonnya di layar televisi atau di bioskop. Cenderung pada yang terjadi di masa kini permasalahannya, bahkan yang dialami di rumah pun, yang kejadian dia di rumah atau hal-hal yang terjadi di rumahnya pun termasuk ke dalam situasi masa kini. Itu menurut Tarigan pada tahun 1995 nomor 5. Oke, secara umum sastra anak memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama seperti karya sastra lainnya. Walaupun demikian, Ibu jelaskan bahwasanya ada beberapa ciri khusus tentang karya sastra anak. Seperti yang pertama, bahasanya sederhana. Beda dengan karya sastra lain karena karya sastra lainnya sudah memakai kata-kata yang
jarang terdengar ataupun bahasanya yang sulit dipahami atau sulit dimengerti maknanya. Ya, bahasa sederhana di mana artinya penggunaan bahasa dalam sastra anak ini kalimatnya sesuai tingkat intelektual mereka, sesuai dengan umur mereka. Yang kedua ada substansi sastra anak berhubungan langsung dalam kehidupan anak. Misalnya dalam bermainnya seperti apa, dia di rumah seperti apa. Oke. Sastra anak ialah yang mengisahkan dunia anak seperti fantasi. Siapa di sini tahu fantasi? Iya, fantasi itu seperti dunia bermain, berkhayal, di mana para peserta didik dapat mempunyai sejumlah ciri seperti ciri-cirinya. Sastra anak ini meliputi yang pertama, isi atau tema dekat dengan kehidupan sang anak atau peserta didik. Yang kedua, kesederhanaan dalam penggunaan bentuk bahasa atau penyampaian bahasanya sangat sederhana. Yang ketiga, ada tema sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi pada sang anak. Oke, kita masuk selanjutnya ke jenis sastra, di mana secara garis besar jenis sastra terbagi atas 3 bentuk. Apa aja, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Yang pertama ada prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga adalah drama. Ketiga bentuk jenis tersebut memiliki ciri dan otonomi yang berbeda-beda, di mana dapat dibedakan dari bahasanya, format teks atau strukturnya. Jenis sastra tersebut seperti prosa, puisi, dan drama dapat digunakan sebagai materi pembelajaran pada sekolah dasar ataupun sastra di semua jenjang, di mana pendidikan baik pada sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Dari bentuk-bentuk sastra tersebut, umumnya peserta didik menyenangi hal-hal yang fantastik. Jenis sastra ialah suatu istilah yang sama yang merujuk pada pengertian jenis sastra. Dalam prosa sering ditemukan untuk bacaan anak atau peserta didik seperti cerpen. Siapa yang tahu cerpen? Iya Reja, apa itu cerpen? Iya, cerpen adalah cerita pendek, dimana ceritanya yang misalnya satu paragraf, misal satu lembar itu, satu cerita itu langsung selesai dari pertama hingga akhir permasalahan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Beda dengan novel. Novel hampir tidak ada kecuali novel-novel seperti terjemahan seperti novel Harry Potter yang cocok digunakan anak usia menjelang dewasa, bukan anak-anak sekolah dasar seperti kalian. Oke, tadi kan jenis sastra ada 3 nih. Prosa, drama, dan puisi. Yang pertama prosa. Apa sih itu prosa, Bu? Prosa adalah rekaan atau buatan yang ditulis yang tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini mengarang, bebas dan ikatan data. Contohnya misalnya kalian disuruh buat sama gurunya contoh mengarang, buatlah contoh mengarang ke kebun teh. Kalian bisa membayangkan sambil menulis, padahal kalian tidak pernah ke kebun teh itu, namun kalian bisa mengarangnya. Yang kedua ada drama. Berbeda dengan bentuk lain, drama ini ditulis oleh pengarang bukan untuk dibaca, tetapi untuk diperankan di atas panggung, seperti dipertunjukkan. Jadinya kita seperti menonton bukan membaca, namun naskahnya tetap ditulis, namun yang disampaikan enggak seperti puisi. Jika puisi disampaikannya untuk dibaca, beda dengan drama. Drama disampaikannya melalui pertunjukan yang dinonton oleh banyak orang di pementasan drama. Drama memiliki unsur plot dan karakter serta pendayagunaan bahasa seperti halnya fiksi. Yang ketiga ada puisi. Siapa sih di sini yang pintar buat puisi?
Oke, puisi, banyak orang yang menganggap bahwa puisi itu sulit membaca karena dia kalau kita baca harus ada seperti menyanyi, ada tinggi dan rendahnya nada, dimana misalnya di situ ada kata-kata yang membuat kita seperti amarah, kita harus waktu membacanya seperti marah. Namun jika kata-katanya menyambungkan ke sedih, kita juga harus mengubah mimik wajah kita seperti sedih, atau ekspresi kita harus sedih. Jadi sebenarnya kerumitan dalam puisi ini adalah di saat kita mau membacanya agar makna yang disampaikannya sampai kepada kita. Kadang-kadang banyak kata-kata terselubung atau makna-makna yang terdapat di dalam suatu puisi yang dipertunjukkan kepada orang lain. Ada banyak macam karya puisi, ada yang mudah dipahami dan ada pula yang sulit dipahami, di mana maknanya mengandung informasi-informasi yang bisa kita sampaikan. Biasanya yang sulit dipahami itu karena kata-katanya bukan kata-kata yang sulit, namun kata-kata yang jarang terdengar, jarang kita dengar. Jadi penyampaian maknanya kurang maksimal karena kita tidak mengerti apa yang diucapkan saat mereka membaca puisi tersebut. Menurut Luken, secara garis besar sastra anak atau genre sastra anak terbagi menjadi 6. Yang pertama ada realisme, fiksi formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Yang pertama ada realisme, di mana realisme ini peristiwa di dalam cerita tersebut logis dan masuk akal. Yang kedua ada fiksi formula, di mana jenis genre ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dari genre yang lain. Walaupun hal itu tidak mengurangi originalitas cerita yang diekspresikan oleh penulis. Formula adalah fiksi formula adalah cerita misteri atau detektif, cerita romantis, dan novel serial. Yang ketiga ada fantasi. Iya, cerita fantasi ialah cerita yang tidak benar terjadi di dunia nyata atau cerita yang tidak nyata lah intinya, di mana cerita ini berlandaskan penulis yang mencoba menghadirkan suatu cerita yang seakan-akan terjadi di dunia nyata padahal tidak pernah terjadi. Yang keempat ada sastra tradisional, di mana kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini didapat secara turun-temurun dari satu ke satu, dari daerah masing-masing ke daerah yang lain, atau dari daerah masing-masing ke penduduk, dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau pencipta cerita tersebut. Cerita ini biasanya disampaikan dari lisan ke lisan yang lain. Yang selanjutnya yang kelima ada puisi, di mana puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang ditulis dan memiliki unsur bahasa untuk mencapai aspek keindahan bahasa, di mana bahasa yang digunakan di dalam puisi tentunya singkat namun memiliki makna jika kita mengertinya. Oke, contoh puisi anak seperti lirik-lirik lagu tradisional. Yang selanjutnya ada non-fiksi, di mana tidak semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak, karena hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif yang jelas secara artistik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan di dalam cerita tersebut. Siapa sih di sini yang suka membeli buku ke toko buku? Jadi jika ada misalnya kalian mencari buku non-fiksi, terus banyak buku non-fiksi, belum tentu semua itu bisa kalian baca, namun bisa kalian pahami. Hanya yang tentang kalian, tentang seumuran kalian yang bisa kalian pahami dengan mudah. Yang sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, ibu yang nanya. Oke, kita lanjut ke manfaat dan fungsi sastra anak, di mana
Salah satu ragam karya sastra, sastra anak mempunyai fungsi utama. Yang pertama dikemukakan oleh Horatius, yaitu dull et ut. Dalam bahasa Inggrisnya sweet and fruitful, di mana karya sastra ini sangat menyenangkan dan kenikmatan. Kedua, fungsi tersebut sejajar dengan pemahaman, di mana yang menyebutkan dua istilah tersebut yang mengarti mengajar dan menghibur. Di mana di sini fungsi menghibur sebagai karya sastra seperti memberikan kesenangan tersendiri saat kita membacanya. Dalam hal ini, sastra memampukan manusia menjadi lebih rileks, mengenal diri secara sama dan lingkungan. Di mana dua fungsi di atas ini merupakan fungsi utama dari karya sastra, di mana sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai karya sastra yang baik apabila minimalnya memiliki dua fungsi tersebut. Selain dua fungsi di atas tadi, sastra anak memiliki beberapa fungsi lainnya seperti dapat melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Dan di sini kalian dilatih untuk membiasakan membaca. Yang kedua ada membantu mengembangkan intelektual atau pengetahuan anak. Yang ketiga dapat mengembangkan atau mempercepatkan perkembangan bahasa pada anak. Dan yang keempat membangkitkan daya imajinasi anak, di mana peserta didik yang biasanya membaca sastra akan merasakan males atau bosan saat membaca. Dengan kita membangkitkan daya imajinasi mereka akan berimajinasi dan hal tersebut tidak membuat mereka bosan saat membaca. Oke, udah selesai pembelajaran hari ini. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, keluarkan kertas selembar. Kalian membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan. Baiklah, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Seperti pada jenis karya sastra pada umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan bagi peserta didik, di mana sastra anak ialah suatu sastra yang secara emosional psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak-anak jika bahasa yang digunakannya sesuai dengan mereka. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan etika, pembentukan kepribadian anak, serta karakter, dan mengembangkan imajinasi pada anak. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Jangan lupa dikerjakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.